Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alimi Firdausi, NIM 19106510999. Ingin mempresentasikan materi saya tentang sistem pendukung keputusan prediksi jumlah stok barang menggunakan metode weighted moving average. Keyword yang pertama sistem pendukung keputusan, yang kedua prediksi jumlah stok barang, yang ketiga weighted moving average. Pendahuluan, persediaan barang dagang merupakan salah satu komponen utama dalam perdagangan. Kesalahan kecil dalam stok akan membawa masalah yang berdampak besar. Jika ada banyak barang dalam stok, pemilik toko harus menambahkan biaya tambahan seperti biaya penyimpanan dan biaya permintaan. Sebaliknya, jika stok terlalu sedikit, akan menyebabkan kerugian karena barang yang dibutuhkan tidak dapat diakses dan menyebabkan kehilangan transaksi. Alasan mendasar untuk pengendalian stok adalah untuk menjaga tingkat stok suatu barang pada tingkat yang ideal. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau toko. Sistem pendukung keputusan atau SPK juga merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk memanajemen pengambilan keputusan yang menangani masalah sistem semi terstruktur. Peramalan adalah strategi untuk menilai masa depan yang layak memanfaatkan informasi masa lalu. Kemampuan peramalan dalam ruang lingkup adalah untuk menilai jumlah permintaan untuk barang dalam satu atau beberapa jangka waktu informasi penawaran barang sebelumnya. Kemudian tujuan yaitu merancang suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah atau menentukan jumlah kirim stok, mengimplementasikan sistem tersebut untuk membantu dalam mengolah jumlah stok. Kemudian dapat digunakan untuk meramal jumlah kirim stok barang. Untuk masa yang datang, mempermudah pihak manajemen dalam menentukan jumlah kiriman stok barang. Kemudian mempermudah pihak manajemen dalam menentukan jumlah kiriman stok barang. Kemudian metodologi penelitian ini digambarkan dengan menggunakan stream outline atau flowchart, menggambarkan perkembangan siklus atau fase-fase pemeriksaan dari awal hingga akhir. Flowchart digunakan untuk memudahkan pembaca memahami teknik penelitian yang dilakukan. Flowchartnya sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah, kemudian perancangan penelitian, pengumpulan data, yaitu ada dua, data primer dan sekunder. Berikutnya, pengolahan data menggunakan metode WMA atau weighted moving average. Kemudian penyajian data, analisis data, dan kesimpulan dan saran. Pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan informasi penting yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah pengamatan. Dalam teknik ini, penulisan melakukan kunjungan langsung ke toko atau organisasi dan mengumpulkan informasi dari sistem yang berjalan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemudian wawancara. Berikutnya studi pustaka. Berikutnya metode rata-rata pergerakan tertimbang atau WMA. Metode ini setara dengan normal bergerak, namun kualitas terbaru dalam deret waktu diberi bobot yang lebih penting untuk menghitung dugaan. Metode weighted moving average diberikan beban alternatif untuk setiap informasi otentik
sebelumnya yang dapat diakses menerima bahwa informasi yang terakhir atau yang terlambat dicatat akan memiliki beban yang lebih penting daripada informasi lama yang tercatat dengan alasan bahwa informasi terbaru adalah informasi yang paling signifikan untuk peramalan. Berikut rumusnya. Kemudian metode MAD, Mean Absolute Deviation, memperkirakan ketepatan angka dengan merata-ratakan kesalahan yang dinilai. Kemudian MSE, Mean Square Error, digunakan untuk menilai strategi penentuan. Kemudian analisis hasil stok menggunakan algoritma WMA, perhitungan dan peramalan persediaan barang dengan metode WMA sebagai berikut. Kemudian tabelnya sebagai berikut, menerangkan tentang perhitungan peramalan yang dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Tahap selanjutnya adalah menyelesaikan Mean Absolute Deviation dan Mean Square Error. Untuk menghitung Mean, outright deviasi, dan Mean Square blunder penting untuk memastikan kesalahan blunder. Dan dari penentuan selanjutnya adalah estimasi blunder atau kesalahan. Berikut tabelnya. Mean Square Error atau MSE merupakan suatu batasan dalam pendugaan untuk menguji ketepatan hasil antisipasi yang telah diselesaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.